dan menggugah nurani, untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat. Senang sekali saya Desi Mulyani kembali dapat menjumpai pemirsa dalam program acara Pintu Inspirasi. Program acara yang senantiasa mengajak kita menggali inspirasi dari narasumber-narasumber yang berhasil menyelami makna kehidupan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner, jika melewati kawasan Industri Jakarta Selatan, pastinya sudah tidak asing lagi dengan Abuba Steak Restaurant. Ya, restoran steak yang telah dirintis sejak tahun 1992 ini saat ini telah memiliki 17 cabang di 4 kota yang berbeda. Namun pemirsa, tahukah Anda, pemiliknya mengawali usaha Abuba Steak ini hanya dari satu warung tenda di kawasan Kemang? Ya, bagaimana kisah sukses dari Abuba Steak Restaurant? Tetap bersama saya di Pintu Inspirasi. Menganggur hampir selama 6 bulan gitu ya. Banyak juga masukan dari saudara-saudara, dari tetangga untuk memulai berjualan bakso, mie ayam, sebelumnya ya, iya, bakwan ataupun gorengan ya pada waktu itu ya. Madrasah abdi gentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa PKPU TV, kembali lagi dalam Pintu Inspirasi. Saat ini kita sudah berada di kantor pusat Abuba Steak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dan sebentar lagi kita akan berbincang bersama Ali Aryansyah, owner sekaligus putra tunggal dari pendiri Abuba Steak, Bapak Haji Abu Bakar. Bagaimana kisah kesuksesan Ali Aryansyah mengembangkan Abuba Steak sehingga saat ini memiliki 17 cabang di 4 kota? Mari kita segera temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Ya, sehat selalu. Ya, sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita dari Pintu Inspirasi boleh ya bincang-bincang sebentar dengan Pak Ali? Ya, silakan. Iya, Iya, selamat datang. nggak lagi sibuk nih Pak Ali? Ya, begitulah.
Baik pemirsa Pintu Inspirasi, saat ini bersama kita sudah berada Bapak Muhammad Ali Aryansyah, owner dari Abuba Steak sekaligus putra tunggal dari pendiri Abuba Steak, Bapak Haji Abu Bakar. Benar ya Pak Ali ya? Iya, betul. Baik, iya. Bagaimana nih kisah kesuksesan Bapak Ali Aryansyah yang sudah berhasil mengembangkan Abuba Steak sehingga saat ini sudah memiliki 17 cabang? Kita langsung saja berbincang dengan beliau. Iya. Pak Ali, ini untuk menjadi untuk saat ini Abuba memiliki 17 cabang, itu pasti tidak mudah ya. Iya, betul, iya, betul. Sejarahnya pun tidak mungkin langsung sebesar ini juga ya. Boleh mungkin berbagi di awal perintisannya tahun 1992 itu seperti apa nih Abuba itu? Ya, sebetulnya kalau boleh cerita, Abuba itu sendiri berawal dari ketidaksengajaan kali ya, gitu. Karena memang pada waktu itu pada tahun 1992 awalnya pendiri Abuba, ayah saya Abu Bakar, tidak berencana untuk membuka restoran gitu loh. Tapi dikarenakan keadaan waktu itu kan ayah saya juga dalam keadaan sedang menganggur dan cukup lama. Tapi beliau punya background experience sebagai koki, gitu ya, sebagai chef. Sebelumnya ya? Iya, selama 25 tahun. Memang sudah berkecimpung di dunia F&B, gitu. Tapi pada waktu itu dikarenakan keadaan ekonomi kali ya, jadi akhirnya mau tidak mau memaksa ayah saya untuk mencari alternatif sumber mata pencarian lain, gitu. Nah, akhirnya dimulailah untuk mencoba bisnis ataupun usaha kecil-kecilan, gitu. Saat itu langsung ya, maksudnya kenapa langsung memilih jualan steak nih ayah nih? Wah, sebetulnya sih tidak langsung memilih jualan steak ya. Waktu itu kalau seingat saya, ayah saya waktu itu menganggur hampir selama 6 bulan gitu ya. Banyak juga masukan dari saudara-saudara, dari tetangga untuk memulai berjualan bakso, mie ayam, sebelumnya ya, iya, bakwan ataupun gorengan ya pada waktu itu ya. Tapi kebetulan ayah saya backgroundnya kan di western food gitu. Dan coba deh ingin mencoba gitu kan, menjual produk makanan yang memang di bidangnya dia gitu. Nah, makanya waktu itu dimulailah menjual makanan. Tapi memang waktu itu steak bukan menu utama, ada beberapa macam menu gitu. Tapi kebetulan yang jadi favorite customer kita itu menu steak. Menu steaknya ya. Gitu. Itu di kawasan mana nih pertama kalinya? Dulu kita awal itu kita buka di kawasan Kemang. Itu kita buka malam ya biasa, karena kebetulan kita numpang kan di depan properti orang. Jadi pada saat orang tersebut usahanya tutup siang hari, malam kita mulai buka. Oh, jadi kayak semacam warung tenda yang di pinggir jalan gitu ya? Betul. Luar biasa, awalnya seperti itu ya? Iya, betul. Awalnya seperti itu. Iya, dan sekarang setelah berapa tahun itu pindah ke kawasan Cipta itu? Waktu itu sempat pindah dari warung tenda ke Kemang juga, yang di dalam gang itu hanya bertahan 6 bulan. Tapi selama 6 bulan itu ayah saya sudah bisa mengumpulkan modal. Akhirnya mulai menyewa di daerah kawasan Cipete, gitu. Tepatnya kalau nggak salah alamatnya Cipete Raya nomor 6 waktu itu, gitu. Nah, di situ karena tempatnya juga cukup strategis, aksesnya bagus, dan juga parkirnya cukup memadai. Di situ cukup bertahan lama. Kalau nggak salah sampai dengan 2008 baru kita pindah ke daerah sini, ke Cipete Raya nomor 14A. Ya berarti memang bertahap ya Pak Ali ya, nggak tiba-tiba langsung besar gitu ya. Betul sekali, butuh proses ya memang. Iya, benar-benar ya. Dan sebenarnya bagaimana sih kalau sosok Pak Ali sendiri di mata senior manager ya? Maksudnya operasional manager Abuba Steak, kita akan saksikan terlebih dahulu. Sosok Pak Haji Abu Bakar menurut saya adalah beliau seorang pengusaha
yang dengan kesuksesannya beliau tetap mempertahankan konsistensi dari sisi usaha beliau yang memang lebih menjunjung tinggi terhadap konsep Islami. Dalam arti hal, walaupun dengan konsep makanan yang modern, western, yaitu kita bercore ataupun inti daripada restoran kita ke arah steak dengan menunya, sosok Pak Haji Abu Bakar sendiri tetap menjunjung tinggi konsistensi Islami di dalamnya, yaitu dengan tetap menjunjung tinggi kehalalan daripada menu-menu yang sudah disajikan. Begitupun juga dengan penerusnya, Bapak Ali Aryansyah. Beliau sebagai penerus dan sekarang memegang direktur dari PT Abuba Indonesia itu sendiri. Dengan kepemimpinan beliau, Abuba ini menjadi sebuah perusahaan yang terus berkembang, di mana saat ini sudah banyak memiliki beberapa outlet ya di beberapa kota-kota besar di Indonesia, sampai kita ekspansi ke area Bandung. Dan menurut saya kedua orang ini memiliki sifat sangat humble ya terhadap karyawan-karyawan Abuba, di mana beliau tidak sama sekali tidak pernah membeda-bedakan antara seorang karyawan dan atasan. Mereka mau untuk langsung terjun ataupun turun tangan ke lapangan untuk membantu setiap permasalahan yang terjadi di perusahaan. Ya baik, itu dia bagaimana kata karyawan tentang Pak Ali sendiri ya. Iya. Itu Pak Ali kembali lagi pada sejarah usaha tadi. Iya. Itu ini kalau misalnya keberatan nih, kita dapat bocoran katanya sebelum pindah ke Cipete itu salah satu alasan kenapa pindah karena memang mohon maaf mungkin pernah diusir ya dari tempat mangkalnya yang pertama itu, benar? Oh ya, ya memang ya namanya kehidupan selalu ada cobaan ya gitu. Iya. Waktu itu kan juga memang diusir itu ya baik lagi karena itu memang bukan tempat kita juga sih ya gitu. Kita hanya numpang gitu, memang hak dia juga. Jadi ya kebetulan mungkin yang pemiliknya ingin membangun usaha lain gitu, ya mau nggak mau kita harus pindahkan karena memang waktu itu kan konsepnya itu seperti pecel lele begitu, gitu. Ya kalau pada saat pemiliknya mau buka usaha lain, mau nggak mau kita harus pindah, gitu. Tapi Ya. tidak langsung patah arang ya? Iya. Diminta pindah langsung drop gitu ya? Enggak ya? Ya, memang ya itu memang sempat terjadi. Kita sampai sana kalau nggak salah sampai 1 tahun. Ya kita diminta pindah. Karena tempatnya ingin dibuat usaha juga. Baik, iya. Buat si pemiliknya. Ya akhirnya kita pindah ke tempat lain. Di tempat lain juga kebetulan waktu itu karena kita mungkin pada basic secara dasarnya kita memang kekurangan modal gitu kan ya. Satu pertama waktu itu numpang, yang tempat kedua kita buka di tempat yang memang aksesnya juga masih kurang bagus ya. Sama parkirannya juga tidak ada, dan area pemukiman itu juga sebetulnya kurang lebih ya mendapatkan komplain juga dari warga sekitar gitu. Ya kan kita juga hidup bertetangga kan juga harus saling menghormati ya gitu. Ya daripada kita juga akhirnya merepotkan tetangga-tetangga yang ada di situ. Mau nggak mau akhirnya kita juga harus pindah juga. Ya, tapi memang itu malah jadi kebaikan ya, karena akhirnya bisa berkembang dan makin dikenal sama masyarakat ya. Iya, mungkin kalau itu tidak terjadi akan menjadi comfort zone juga, jadi nggak mau pindah kan. Iya, betul. Ada bagusnya mungkin kali ya itu ujian. Ini Bapak ayah Anda sendiri Pak Abu Bakar itu mengestafetkan pengelolaan Abuba Steaks ini kepada Pak Ali sejak tahun 2010, benar Pak ya? Tepatnya itu dari tahun kalau nggak salah tahun 2004 ya. Dari tahun 2004 itu kita mulai buka cabang baru, cabang pertama kali di Kelapa Gading. Karena kan kebetulan saya selesai mengenyam pendidikan. Di mana kalau boleh tahu? Di Switzerland. Baik. Ya. Di bidang apa itu? Di hospitality, ya kebetulan mungkin perhotelan ya. Perhotelan ya. Jadi memang keinginan sendiri juga, maksudnya tidak terpaksa juga ya diminta untuk mengelola ini ya? Antara mau dan kewajiban juga ya, gitu. Karena memang kebetulan orang tua saya anaknya
saya satu-satunya gitu kan, penerusnya kan, ya jadi ya untuk bisa meneruskan usaha keluarga, ya sudah saya harus menjalankan apa namanya, ikutin ya kemauan orang tua juga sih. Mungkin kalau ditanyain maunya kemana, mungkin waktu itu belum tentu ke sana sih gitu. Tapi ya Tapi sudah kalau apa-apa. sekarang ditanya suka menjalankan aktivitas saat ini? Ya saya selalu suka sih. Baik, Di mana pun iya. saya suka. Kalau nggak suka nggak mungkin ya bisa buka cabang sampai 17 cabang ya. Betul sekali. Iya. Dan ini untuk Abu Bas sendiri ada perbedaan nggak sih ketika dikelola sama ayahanda dan ketika dikelola sama bapak? Jadi kedepannya tuh Abu Bas mau dibawa seperti apa? Mungkin perbedaannya ya perbedaannya bisa dibilang kalau namanya orang tua apa namanya bisa dikatakan itu ya zaman dulu lah ya. Ini kalau waktu zaman dulu kan ya segini Masih juga sederhana pengelolaannya yang ya. penting buat makan cukup ya sederhana lah ya. Iya, Yang memang lebih kepada apa namanya bersyukur gitu. Bukan berarti saya juga nggak bersyukur. Iya. Iya. Kalau saya dari satu sisi ingin agar perusahaan ini dapat berkembang gitu. Mungkin ayah saya dan saya intinya sih untuk kebaikan perusahaan, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Kalau saya berpikir perusahaan dengan sampai sejauh ini juga sudah cukup pada waktu itu ya. Waktu itu kalau saya melihatnya ya perusahaan ini semakin bisa memberikan manfaat buat orang banyak, lebih baik. Baik, iya. Dan bagaimana cara Pak Ali untuk bisa memberikan manfaat lebih banyak pada orang lain melalui pengembangan manajerial Abu Bas Steak ini? Kita akan saksikan setelah yang menginspirasi berikut ini. Makanan steak itu hanya ada di restoran mungkin restoran-restoran yang cukup mahal gitu ya, ataupun di hotel-hotel bintang 5 Iya, gitu. benar. Belum ada yang di restoran-restoran kecil ataupun ada di jajanan-jajanan kaki lima itu belum ada. Jadi kita masuk ke segmen itu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Baik pemirsa Pintu Inspirasi, kita kembali lagi bersama Bapak Ali Aryansyah. Iya, Pak Ali. Jadi kalau untuk tadi ya, kalau orang tua kan mungkin masih sederhana ya pengelolaan usahanya ya. Iya. Dan tadi sempat dibahas untuk lebih bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang lain. Oh iya. Iya, Pak Ali sendiri itu melakukan apa ya, perbaikan-perbaikan apa nih di sini? Oh iya, ya saya berpikir memang untuk bisa apa namanya, untuk bisa perusahaan ini lebih berkembang, gitu. Setiap ataupun semua stakeholder yang ada di dalamnya memang harus juga ikut berkembang, gitu, ataupun mendapatkan manfaatnya. Baik. Gitu ya, di sini kan manfaat. Kalau kita ngomong stakeholder kan berarti ya customer juga bisa mendapatkan manfaatnya dengan produk yang lebih baik, yang lebih konsisten, dan memang worth for money gitu ya, setimpal dengan uang yang mereka keluarkan. Terusnya juga tempat yang lebih nyaman, gitu, yang lebih presentatif, itu dari sisi customer. Dan juga tidak kalah pentingnya juga yang perlu kita perhatikan juga selain customer, di sini kan ada customer eksternal juga customer internal. Apa tuh bedanya itu? Kalau customer eksternal kan itu bisa dibilang kan customer yang mereka datang setiap hari pengunjung. Kalau customer internal itu kan kalau saya bilang ya orang-orang yang bekerja di dalam. Baik, ya, kita juga harus melayani mereka juga. Dengan cara apa nih? Ya dengan cara memberikan seluruh hak dan seluruh hak yang memang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan pada karyawan, gitu. Ya otomatis dengan semakin berkembangnya perusahaan, semakin mampu juga perusahaan untuk bisa memberikan
kesejahteraan untuk karyawannya. Iya. Gitu. Dan saat ini alhamdulillah Abu Bastek bisa ya untuk memenuhi itu semua ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dilihat dari dulu sebelumnya yang kita itu mungkin bisa dibilang belum mengikuti aturan-aturan pemerintah gitu kan. Sekarang kita sudah dulu ya, sekarang kita sudah mengikuti seluruh kewajiban perusahaan, seluruh kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada karyawan. Iya, sampai saat ini ada berapa nih karyawannya? Karyawan sampai dengan saat ini kurang lebih 600 orang. Itu yang tersebar di 17 cabang tadi ya? Ya, 17 cabang. Kalau boleh tahu ini omset Abu Bas sendiri saat ini sudah ada di angka berapa nih? Pemirsa pasti penasaran. Waduh, kalau omset saya tidak tahu ya. Rahasia perusahaan jangan-jangan. Nanti mungkin setelah acara ini saya kasih tahu ya. Oh, baik, boleh. Iya, ini pasti apa ya? Mungkin pemirsa Pintu Inspirasi juga ingin tahu juga ya. Ini sebenarnya agar bisa maju terus gitu perusahaan, bersaing dengan yang lain juga, pasti ada yang diperhatikan selalu ya. Jadi kan konsistensi cita rasa, kemudian kepuasan pelanggan juga seperti itu ya Pak Ali ya. Iya. Ini kalau misalnya kita Pak Ali sendiri melihat di Abu Bastek ini, kenapa pelanggan bisa setia pada Abu Bastek gitu? Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Abu Bastek agar kepuasan pelanggan itu tetap terjaga? Iya, kalau saya berpikir seperti ini. Terlepas memang semakin semakin kesini F&B industri ataupun industri makanan itu kan semakin banyak, itu otomatis juga persaingan semakin banyak. Ya itu juga memang didorong dengan ekonomi Indonesia yang makin kesini makin baik ya, gitu. Orang-orang makin sejahtera, makin punya daya beli kuat untuk makan di luar, otomatis marketnya juga makin besar. Nah, memang yang kita perhatikan di sini, kita juga lihat bagaimana kompetitor-kompetitor yang ada di luar. Tapi kita lebih konsentrasi untuk pembenahan ke dalam, gitu. Bagaimana kita bisa memperbaiki segi layanan kita, produk kita, dan juga memberikan tempat yang lebih presentatif buat konsumen-konsumen kita. Iya, dan itu yang membuat konsumen Abu Bas tetap setia ya. Iya, alhamdulillah. Betul. Kita selalu kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat konsumen-konsumen kita. Iya. Pak Ali, sebelum kita lanjutkan, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pendapat karyawan ya tentang Abu Bastek dan juga sosok Pak Ali. Silakan pemirsa. Pak Haji Abu Bakar, dia bisa sejahterakan karyawannya, selalu mengingatkan ibadahnya, dan seorang Pak Ali, dia orang bijaksana dan dia pemimpin yang menurut saya luar biasa. Nah, pemirsa, itu dia bagaimana lagi-lagi sosok Pak Ali ya di mata sang karyawan Abu Bastek. Ya, ini Pak Ali untuk Abu Bastek ini. Kalau tidak salah ketika awal-awal ya, ketika kita membaca beberapa artikel ini di media, itu Abu Bas dikenal sebagai perintis bisnis steak low budget, gitu katanya ya. Betul. Nah, kalau sekarang apakah memang masih membidik pasar menengah ke bawah atau ada sedikit perubahan nih? Ya, memang tadi bisa dikatakan pada waktu itu ya kita membidik pasar yang low budget ataupun middle to low ya, middle to low, karena pada waktu itu keadaannya makanan steak itu hanya ada di restoran mungkin restoran yang cukup mahal gitu ya, ataupun di hotel-hotel bintang 5 gitu. Benar. Belum ada yang di restoran-restoran kecil ataupun ada di jajanan-jajanan kaki lima itu belum ada. Jadi kita masuk ke segmen itu. Nah, pada waktu itu memang terkenal dengan low budget ya, satu dikarenakan tempat kita juga sewanya tidak seperti sekarang. Pakai gerobak kan juga ya listrik juga nggak banyak gitu. Nah, seiring dengan permintaan dan kebutuhan customer, ya mereka menginginkan tempat yang lebih nyaman, menginginkan
area parkiran yang nyaman juga. Iya, lebih luas juga. Luas ya, gitu. Akhirnya mau nggak mau kita terus mengupgrade ataupun terus meningkatkan layanan dan juga produk kualitas servis kita, dan juga produk jual ataupun produk makanan kita itu. Nah, otomatis dengan kita coba meningkatkan standarisasi itu, yang mana ini untuk memberikan kepuasan buat pelanggan juga, itu otomatis meningkatkan harga jual juga. Iya benar gitu. ya, ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang memang profesional ya. Iya, memang ya bisa dibilang ada kualitas, ada harga. Benar, gitu. iya, Tujuannya sih sebetulnya memang di satu sisi kita ingin memberikan kepuasan pada pelanggan, terus memberikan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pelanggan. Gitu loh. Tapi ya di satu sisi juga ada dampaknya, ya otomatis harganya juga cukup naik karena kita saya yakin karena kita ingin terus memberikan value yang nilai tambah, value lebih buat customer kita untuk bisa mempertahankan customer kita ke depannya. Gitu. Baik, iya. Semoga memang semakin dilancarkan ya. Iya, terima kasih. Iya, Intan dari awal kita berbincang tentang usaha yang memang dirintis oleh ayahanda, kemudian dilanjutkan dengan Pak Ali, dan penasaran nih kayaknya pemirsa, sosok ibu dari Pak Ali Aryansyah sendiri, ini apakah memang sejak awal usaha ikut berkecimpung juga, ikut membantu juga? Iya, seperti apa nih? Boleh tahu bagaimana sosok beliau? Ini mengenai ibu saya saja ya? Iya, benar. Iya, memang ibu saya itu dulu sebetulnya gini sih, dari awal kita membuka usaha ini, membuka usaha steak itu dimulai dari kita bertiga, karena kan kebetulan kita keluarga kecil ya. Jadi ibu saya ikut di situ dan saya juga ikut di situ setelah saya selesai pulang sekolah. Karena kebetulan kan jualannya malam ya, dari jam 6, jadi saya juga bisa bantu juga gitu. Karena memang sebelum itu juga saya juga suka ikut ibu saya juga bantu-bantu di tempat pekerjaan sebelumnya. Gitu. Sebagai apa, mohon maaf boleh tahu? Apa nih? Ibu bantu ikut tempat sebelumnya? Iya, tempat sebelumnya. Oh, tempat sebelumnya. Kalau dulu sih, dulu ibu saya waktu sebelum kerja di sini, membuka usaha ini, ibu saya itu kerja di warteg. Kerja di warteg ya? Mungkin kalau saya boleh cerita sedikit, kami itu datang dari keluarga sederhana. Itu ayah saya juga, orang tua saya lulusan SD dua-duanya. Gitu. Mereka hanya punya sanak famili di Jakarta. Mereka datang dari daerah ke Jakarta, numpang sama sanak saudara. Kebetulan saudara dari ibu saya itu punya usaha warteg. Jadi ibu saya di situ ikut bantu-bantu. Nah, kalau ayah saya dari keluar SD, karena ayah saya itu anak pertama, jadi tulang punggung keluarga juga. Iya, benar-benar. Mau nggak mau dia harus mencari duit, tapi karena latar pendidikan yang kurang, ya beliau memulai dari awalnya dari kuli bangunan, udah gitu tukang cuci piring, akhirnya masuk ke dunia itu ya, dunia F&B. Dari tukang cuci piring itu belajar dari pengalaman, akhirnya bisa menjadi seorang koki. Nah, pada waktu itu tahun 1992 ibu saya masih kerja di warteg, ayah saya itu kebetulan dikeluarkan dari pekerjaannya. Akhirnya ayah saya mencari alternatif bagaimana caranya supaya bisa menghidupi keluarga. Gitu. Ya, dan mulailah buka usaha Bubastik. Gitu. Luar biasa, jadi memang keluarga kecil yang punya semangat ya, walaupun awalnya sederhana, keluarga yang sederhana, semangat itu bisa menjadikan kita mengembangkan sesuatu yang sangat bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Benar ya? Betul. Luar biasa, ya sangat menginspirasi sekali pemirsa. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Ali Aryansyah setelah yang menginspirasi berikut ini.
Kalau ngomong sukses, persepsinya beda-beda kan, setiap orang mengenai suksesan beda-beda. Tapi kalau dari saya secara pribadi, saya bersyukur Pak Buba bisa mencapai titik ini. Pemirsa Pintu Inspirasi, kembali lagi ya dengan Pintu Inspirasi bersama Bapak Ali. Iya, Pak Ali, ini untuk kedepannya sendiri, untuk Abuba Steak, apakah yakin nih akan terus bisa bersaing sama restoran sejenisnya? Seperti itu. Ya, kalau dikatakan yakin, saya orangnya optimis. Gitu. Saya yakin kita bisa bersaing. Kalaupun memang saya tidak yakin, nggak mungkin Abuba sampai dengan titik ini. Gitu. Yang pasti terlepas dari keyakinan itu sendiri, yang bisa saya lakukan adalah terus berusaha untuk bisa berkembang, untuk bisa bertumbuh, agar usaha ini pada akhirannya bisa bersaing dengan restoran-restoran yang lain. Either memang kompetitor yang baru dibangun, yang mulai bermunculan, ataupun dengan produk-produk yang ada, yang brand-brandnya datang dari luar negeri. Ya, baik. Kalau menurut Pak Ali sendiri, apakah kita sudah sukses? Maksud kami, Abuba Steak ini apakah sudah sukses nih di posisi ini? Kalau ngomong sukses, persepsinya beda-beda kan, setiap orang mengenai suksesan beda-beda. Tapi kalau dari saya secara pribadi, saya bersyukur Pak Buba bisa mencapai titik ini. Itu menurut saya sudah merupakan sebuah achievement ataupun pencapaian yang saya katakan ya alhamdulillah sukses. Tapi itu hanya sebuah tahapan ataupun sebuah tahapan yang harus dilalui. Ke depannya saya berkomitmen agar usaha ini harus tumbuh dan berkembang, karena itu bukan sebuah hal yang mau ataupun tidak mau, tapi itu adalah sebuah hal yang memang harus kita lakukan. Baik, iya. Dan cita-cita ke depannya, Abuba ini apakah akan berekspansi ke beberapa kota lagi nih, atau mungkin bukan hanya nasional tapi internasional? Amin. Saya hanya bisa mohon dukungan, mohon doa juga dari pemirsa, dari teman-teman sekalian, agar kita ke depannya akan ke sana. Karena mau nggak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, kita harus ke sana. Gitu loh. Tinggal permasalahannya bagaimana kita ke sana dan kapan. Oke, ya. Semoga saat dilancarkan ya. Dan ini di belakang kita, apakah ini menu utama nih dari Abuba Steak sendiri? Kebetulan ini menu yang sedang kita promosikan. Oke, boleh sekalian diperkenalkan. Kebetulan yang sedang kita promosikan ini adalah produk Wagyu. Gitu. Wagyu itu sendiri memang berasal dari kata Wa itu Jepang, Gyu itu sapi. Jadi sapi Jepang. Iya. Gitu. Kelebihannya sendiri? Kelebihannya Wagyu ini marblingnya cukup padat ya di dalam daging ini. Marbling itu adalah kepadatan lemak di antara daging-daging. Jadi dengan banyaknya kepadatan lemak di area daging, otomatis produk Wagyu ini jadi lebih empuk. Dan pastinya harus Anda coba ya. Dan sebelum kita lanjutkan kembali, pastinya kita akan pendengarkan terlebih dahulu testimoni dari salah satu customer dari Abuba Steak ya. Bagaimana empuk dan enaknya cita rasa dari Abuba Steak ini. Silakan pemirsa. Saudaranya ya. Menu silakan boleh dicek lagi untuk tingkatnya. Sudah sesuai.
Abu Bastik ini udah lama banget. Sudah setahu saya udah sekitar dari tahun 92. Dari yang tadinya warung tenda dipimpin oleh Pak Haji Abu Bakar, sekarang ini dikembangkan sama Pak Ali. Nah, beliau terus mengembangkan sampai sekarang Abuba sebesar ini, sudah ada di Cipete, sama setahu saya juga sudah banyak sih outlet lainnya. Rasanya masih enak sama seperti dulu, otentik dagingnya, kemudian sausnya juga tetap orisinil, dan menurut saya Abuba salah satu pelopor steak yang populer dan terjangkau harganya oleh masyarakat Indonesia. Ya itu dia pemirsa ya, jadi rugi banget ya kalau misalnya nggak nyobain steaknya Abuba Steak. Iya. Ya ini Pak Ali, sebuah rasa syukur kita ya dengan mengembangkan usaha itu adalah rasa syukur dari rezeki yang memang Tuhan berikan seperti itu ya. Dan apakah Pak Ali juga berbagi kepada mereka yang membutuhkan sebagai rasa syukur yang lainnya seperti itu? Ya, kalau berbagi, kalau saya boleh sharing, itu memang sudah ditanamkan dari keluarga gitu loh, dari setiap pendapatan yang kita dapat, rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang sudah seharusnya kita berbagi gitu. Kalau misalnya mengenai zakat perusahaannya mungkinnya disalurkan ya. Ya itu pasti selalu ada. Ya, alhamdulillah. Jadi memang inspirasi bagi Anda juga para pengusaha lainnya. Jangan lupa untuk membagi apa yang sekian persen ya dari penghasilan perusahaan Anda untuk berbagi pada mereka yang membutuhkan, seperti itu ya. Karena memang lebih berkah ya nanti kepada usahanya ya. Iya, yang dirasakan seperti itu. Baik, iya. Dan memang PKPU sendiri ini kebetulan memang termasuk salah satu lembaga yang membantu bagi mereka yang ingin menyalurkan zakat infak sedekahnya, termasuk kemanusiaan juga. Iya, bagi kalau misalnya Pak Ali mungkin sering melihat bencana-bencana di Indonesia, itu PKPU termasuk salah satu yang aktif untuk untuk menyalurkan bantuan bagi mereka yang terdampak bencana tersebut. Iya, semoga nanti kedepannya bisa bekerja sama ya Pak. Amin, Ya. pasti. Iya. Dan terakhir mungkin Pak Ali boleh berbagi bagi mereka yang ingin menjalankan usaha sejenis ya, resto ini, apa sih hal-hal penting utama yang memang harus diperhatikan agar usahanya berjalan lancar seperti itu? Oke. Yang harus diperhatikan memang kita harus kerja keras gitu, dan jangan pantang menyerah, karena otomatis cobaan itu atau hambatan itu, kendala-kendala itu akan selalu ada pada saat proses kita akan melakukan sebuah usaha gitu, usaha apa saja termasuk di dalam termasuk usaha restoran. Gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan banyak belajar dari pengalaman kita, dari bagaimana kita menghadapi cobaan-cobaan yang kita dapatkan dan kita hadapi selama proses pembangunan usaha restoran itu sendiri. Baik, luar biasa ya, terima kasih banyak ini Pak. Sama-sama. Ya pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan Bapak Ali Aryansyah, owner dari Abuba Steak Restaurant. Ini semoga bisa menginspirasi masyarakat luas di sana, khususnya pemirsa Pintu Inspirasi, dan semoga juga kami doakan Abuba semakin maju ya. Amin, terima kasih. Dan ekspansinya berhasil seperti itu. Terima kasih sekali. Tapi kita ada sedikit souvenir dari PKPU. Oh iya. Iya. Tidak seberapa tapi boleh diterima ya. Terima kasih. Yang penting isinya. Ya. Boleh kita lihat dulu, mungkin ada majalah High News di sana. Baik. Oh, oke. Iya. Ini salah satu buku yang memang dirancang dari dari latar belakang kebencanaan seperti itu. Ini program-program PKPU di dalamnya. Dan ini adalah majalah terbaru kita. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melihat sosok Pak Ali dan Abuba Steak ya di dalam majalah ini ya. Aduh, amin. Iya. Baik, itu dia Pak Ali, terima kasih banyak Ya. atas waktunya. Terima kasih atas Terima kasih inspirasinya. banyak. Iya, baik. Pemirsa Pintu Inspirasi, itu dia perbincangan kita dengan Bapak Ali Aryansyah dari Abuba Steak Restaurant.
Saya Desti Mulyaningsih beserta kru yang bertugas mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya pemirsa ya. Buat steak itu rasanya nggak pernah berubah. Empuk, pas banget lezatnya. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.